Halo, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami dalam program Miracle of Christ senang sekali bisa hadir kembali untuk berbagi dengan semua umat Tuhan, baik yang ada di mancanegara maupun juga yang ada di daerah, dan juga umat Tuhan yang ada di Jabodetabek. Kami terus digerakkan oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan apa yang Tuhan inginkan buat umatnya. Dan dari tempat ini kami menyampaikan salam sukacita, salam kemenangan. Kami berdoa supaya semua umat Tuhan terus bertumbuh di dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Untuk yang di daerah maupun yang ada di mancanegara, program ini bisa didengar melalui radio streaming. Dan bagi Anda yang ada di Jabodetabek, program ini bisa langsung didengarkan melalui gelombang 100.6 FM. Seperti biasanya, program Miracle of Christ menyediakan layanan interaktif. Anda bisa menghubungi kami di SMS atau WA 0812 18 16 1614. Kami ulangi untuk layanan SMS dan WA WhatsApp di nomor 0812 18 16 1614. Dan perlu kami ingatkan bahwa nomor ini hanya diperuntukkan untuk SMS ataupun WA. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk tidak menelpon ke situ. Dan juga Anda bisa bergabung di BlackBerry Messengers di pin 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie. Kami ulangi untuk layanan BBM, Anda bisa invite di 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie. Untuk format, kami sangat berharap mencantumkan nama sebagai identitas dan untuk memaksimalkan komunikasi dari apa yang kami sampaikan. Puji Tuhan, kita memperhatikan bahwa waktu berjalan begitu cepat, dan saat ini kita sudah berada di hari-hari terakhir menjelang bulan terakhir di tahun 2016. Dan kalau kita perhatikan bagaimana keadaan di sekeliling kita, kita semakin dikuatkan bahwa apa yang kita lihat semuanya adalah bentuk dari penggenapan firman yang begitu mulia dan begitu sempurna. Kalau kita perhatikan seperti yang saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu, bahwa salah satu persiapan antikris sebelum muncul ke tengah-tengah dunia dan menyiksa orang-orang Kristen, membantai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia melakukan beberapa persiapan. Salah satunya adalah persiapan IT, informasi dan telekomunikasi. Jika kita memperhatikan hanya sepintas, ini tidak terlalu menarik perhatian kita. Tetapi kalau kita memperhatikan lebih khusus atau kita melihat kebenaran itu, dan mungkin Bapak Ibu pernah mengingat apa yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tentang akhir zaman sebelum antikris muncul. Persiapannya adalah menyempurnakan IT, informasi dan telekomunikasi, atau dengan perkataan lain dunia mesin atau dunia elektronik, dunia internet. Kalau kita perhatikan, manusia saat ini sangat melekat, bahkan menyatu dengan yang namanya IT atau yang namanya komputer. Ya, kita perhatikan manusia di kamar mandi pun sambil bicara, sambil jongkok mengeluarkan sesuatu, itu juga sambil pegang HP. Sebagian sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Di meja makan pun mereka sementara asik dengan
sementara makan juga asik juga pegang HP-nya. Bahkan di bis, di pesawat, dan di berbagai tempat, lagi ngobrol pun tidak lepas dari sambil pegang HP, sambil lihat-lihat HP. Ini menunjukkan bahwa manusia begitu ketergantungan dan begitu melekat dengan yang namanya IT. Karena memang ini disempurnakan terus. Di era tahun 90-an kita tidak melihat hal-hal seperti ini. Orang yang memegang handphone itu hanya orang-orang tertentu. Tapi di era tahun 2000-an semakin ke sini, dunia IT ini semakin menyatu dan semakin tidak terpisahkan. Bahkan anak-anak kecil pun itu sudah sangat melekat dengan IT. Boleh dikata mereka punya kehidupan setiap hari diwarnai dengan YouTube dan segala macam game yang dimunculkan dari hal-hal seperti itu. Dan inilah yang dikatakan bahwa penyempurnaan IT itu adalah merupakan sebuah persiapan menjelang antikris, di mana gereja akan dibantai dengan cara yang begitu sadis. Dan firman Tuhan mengatakan siksaan seperti ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu tertulis di dalam Matius 24. Dan Bapak Ibu yang tidak siap, yang bermasa bodoh dengan imannya, mereka yang mengikut Tuhan seperti normalnya saja seorang Kristen, ini semuanya akan terhilang. Ya, saya menyampaikan ini sekali lagi tidak punya maksud apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan untuk mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena semua yang tertulis di dalam firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan 666. Apabila bilangan seorang manusia dan bilangan itu adalah 666. Kalau kita menurut hikmat pewahyuan dan yang diberikan oleh Roh Kudus, 66 itu adalah merupakan sebuah angka yang diterjemahkan dengan penulisan yang disebut dengan komputer. Nah, Bapak Ibu, saya juga tidak akan bahas itu terlalu panjang. Saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa waktu ini sangat singkat. Kalau Anda mau tahu lebih jelas, mari datang bergabung dan ikuti di dalam ibadah kami, karena beberapa waktu ke depan saya akan bicara tentang bagaimana persiapan antikris dan bagaimana akhir zaman ini akan segera kita jumpai di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih akan diingatkan oleh Tuhan untuk memperhatikan dosa kekal. Ya, dosa yang tidak terampuni. Dosa kekal adalah sesuatu yang harus dihindari. Atau dengan perkataan lain, dosa yang mutlak untuk dihindari. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Dosa artinya dosa yang tidak kekal, artinya dosa yang bisa diampuni. Berarti saya tidak bermaksud seperti itu. Tetapi kalau kita sampai terjamah oleh dosa kekal, artinya dosa yang tidak terampuni, itu artinya adalah sebuah malapetaka yang sangat mengerikan di dalam hidup manusia yang begitu singkat di dalam dunia ini. Semua dosa harus dihindari, tetapi kalau kita tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau yang namanya dosa kekal, itu adalah sebuah hal yang mutlak, karena kalau kita menjamah hal seperti itu, maka tidak tersedia pengampunan di bumi ini, tidak, bahkan apalagi nanti di surga tidak akan ada pengampunan. Ya, ini kita harus serius dengan hal-hal seperti ini, karena Tuhan sendiri mengingatkan kita dengan begitu tajam, dengan begitu keras, dengan begitu tegas terhadap yang namanya dosa kekal. Dulu sebelum saya intim dengan Tuhan, saya pikir dosa kekal itu hanya yang namanya menghujat Roh Kudus atau menentang Roh Kudus, itu dosa yang tidak terampuni.
Ternyata setelah saya bersekutu lebih dalam dengan Tuhan, Tuhan mulai membukakan bahwa dosa keuangan adalah dosa kekal yang sangat berbahaya dan setara dengan menghujat roh. Jadi mari Bapak Ibu kita perhatikan baik-baik bahwa bersalah dengan keuangan adalah sesuatu yang mengakibatkan bahaya besar di dalam kehidupan manusia. Selama ini di dalam gereja, kalau yang namanya dosa keuangan mungkin dianggap sesuatu yang tidak terlalu dipermasalahkan, karena hal ini saya mengalami sejak dari saya bertobat di tahun 85, kurang lebih 31-32 tahun yang lalu. Saya hampir tidak pernah, sama sekali tidak pernah mendengar kalau ada pembahasan bahwa berdosa dengan keuangan adalah dosa kekal, dosa yang tidak bisa diampuni. Dan inilah yang membuat Tuhan mengingatkan kepada saya untuk disampaikan. Dan bukan hanya untuk Anda, juga untuk saya secara pribadi dan untuk pelayanan kami harus sangat berhati-hati yang namanya dengan dosa keuangan. Karena dosa ini adalah dosa yang tidak terampuni. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar itu adalah merupakan sumber dari kehidupan sebuah pohon, ya. Kalau kita perhatikan, kalau bagian cabangnya atau rantingnya yang bermasalah atau ada kuman atau bakteri atau ada sesuatu yang mengganggu, itu masih bisa diperbaiki atau masih bisa diatasi atau masih bisa diselamatkan. Tapi kalau yang namanya akar dari sebuah pohon itu rusak, maka tidak ada jalan lain untuk bisa memperbaiki pohon tersebut selain pohon itu ditebang, disingkirkan, karena tidak akan ada hasilnya sedikit pun yang bisa dinikmati oleh orang yang memiliki pohon tersebut. Bukan hanya tidak ada hasil, bahkan pohon yang akarnya rusak itu akan merugikan bagi seseorang yang memiliki pohon tersebut, karena dia akan mengeluarkan hasil yang merugikan, hasil yang berbau, atau buah-buahan yang busuk, atau tanaman yang busuk, karena akarnya itu jahat. Jadi cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau cinta uang itu benih dari segala kerusakan hidup. Nah, ini yang Tuhan ingin supaya kita memahami dengan sungguh-sungguh tentang hal ini. Saya ingin jelaskan lebih luas tentang masalah ini. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau kita perhatikan di dalam hukum Taurat, ada satu firman yang mengisikan, menuliskan tentang 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat yang tidak boleh dilanggar oleh manusia, tidak boleh terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau kita perhatikan dari urutan dari hukum yang pertama sampai yang ke-10, itu Tuhan menaruh hukum yang pertama itu sangat perlu untuk kita lihat pada malam hari ini. Karena ada 10, tetapi hukum yang pertama yang kita akan lihat, karena ini berkaitan sekali dengan yang namanya cinta uang. Kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua dan ketiga. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini dan selanjutnya, itu ada 10 hukum. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan jangan melanggar hari Sabat, jangan juga menyebut nama Tuhan Allahmu. Itu disebut keurutan-urutan yang berikutnya. Dan kemudian di bagian ke-6 itu disebutkan jangan mencuri, jangan berdusta, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu di bagian-bagian bagian-bagian selanjutnya, atau di bagian-bagian hukum yang terakhir. Tetapi kenapa yang namanya jangan ada ilah lain di hadapanku? Kita baca ulang ayat ini di ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jadi ini Tuhan taruh di bagian pertama. Kalau ditaruh di bagian pertama, berarti menurut takaran Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Semua dosa tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kalau yang namanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, itu di bagian-bagian selanjutnya. Di hukum yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, ke-10. Tapi jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini ditaruh pada urutan yang paling pertama. Kalau kita di dalam kehidupan ini, kalau kita taruh menjadi urutan yang pertama, berarti itu menjadi perhatian kita yang paling tinggi, menjadi catatan yang paling khusus. Kalau sesuatu yang kita tidak sukai, itu adalah hal yang paling kita tidak ingin untuk jumpai di dalam kehidupan ini. Nah, kita perhatikan di dalam Matius 6 ayat 24. Kita lihat ayatnya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Iya. Kita nanti akan balik ke Keluaran 20 tadi. Tapi saya ingin jelaskan bahwa di dalam Matius 6 ayat 20, di situ dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sinonim dengan apa yang ditaruh di dalam hukum yang pertama dari hukum Taurat. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, Allah lain yang dimaksudkan itu siapa? Di dalam Matius 6 tadi dikatakan ayat 24, Allah lain ini rupanya Mammon. Allah lain yang Tuhan maksudkan ini adalah uang. Dan ini ditaruh di hukum yang paling pertama. Artinya sesuatu yang Tuhan benar-benar paling cicik dan Tuhan tidak suka melihatnya itu adalah jangan ada Allah lain. Nah, di bagian Matius 6 ayat 20, Tuhan Yesus mempertegas bahwa jangan kamu mengabdi kepada dua tuan. Nah, kalau kita mengabdi itu sama dengan kita menyembah. Kita memperlakukan satu pribadi itu sebagai Allah, sebagai yang maha kuasa, sebagai Tuhan yang maha mulia. Dan ternyata yang dimaksudkan oleh Tuhan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku, itu adalah ternyata uang, Bapak Ibu. Karena memang sesuatu yang tidak terlihat itu seperti kuasa kegelapan, itu roh jahat itu tidak terlihat. Tetapi dia memakai sebuah benda yang namanya uang. Uang ini adalah benda mati, tetapi dia punya spirit. Sehingga dia begitu diminati oleh semua manusia. Dia begitu diinginkan oleh semua manusia. Dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa.
bahkan bisa menggerakkan manusia untuk saling membenci. Dia bisa membuat manusia untuk saling membunuh. Dia bisa membuat manusia untuk saling merugikan. Dia bisa membuat manusia untuk saling apa saja, bahkan sampai jual diri, itu bisa. Karena uang ini punya kekuatan, punya power yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan katakan bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya kalau kamu cinta uang, itu artinya kamu tidak bisa mencintai Tuhan Allahmu. Kamu tidak bisa mencintai Tuhan yang sesungguhnya. Artinya Tuhan kamu itu sebetulnya adalah iblis, karena uang itu adalah sebuah benda yang diberdayakan, digerakkan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Saya ingin jelaskan lebih luas seperti ini. Di dalam kehidupan manusia, semua aktivitas itu bersinggungan dengan uang. Mulai dari bangun tidur, sampai mau tidur malam, sampai mau tidur pun kita butuh uang. Manusia punya aktivitas bersinggungan dengan uang. Sampai tidur pun kita bersinggungan dengan uang. Ya, kita butuh kamar. Kamar, kalau kita tidak punya rumah, kita butuh tempat kos. Untuk mau tidur pun kita harus butuh uang. Karena kalau kita tidak punya uang, kita paling-paling juga tidur di pinggir jembatan, atau mungkin di bawah kolong jembatan, atau mungkin kita bisa tidur di emperan jalanan kalau kita tidak punya uang. Jadi dari mau bangun tidur, sampai mau tidur malam pun, sampai mau tidur pun kita butuh uang. Kita bersinggungan terus dengan uang. Nah, hal seperti ini itu sangat berpotensi untuk membuat manusia bisa mencintai uang. Siapapun dia, kalau dia tidak berhati-hati, kalau dia tidak memperhatikan firman secara sungguh-sungguh, kalau dia tidak benar-benar memiliki kerelaan untuk menyembah kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang berkuasa, kepada pencipta yang baik itu, pasti dia akan terseret dengan yang namanya kepada Allah lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa Tuhan lanjutkan lagi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan tidak juga bisa mengabdi kepada Mamon. Di hukum Taurat yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini adalah sesuatu yang sangat sinonim, similar, sesuatu yang sama sekali, dan dipertegas di perjanjian baru, dan diperkuat lagi oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Jangan mencintai uang. Kalau kamu mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini adalah merupakan 3 ayat yang sangat-sangat sinonim dan sangat perlu untuk diperhatikan. Kalau seandainya manusia jatuh ke dalam dosa ini, maka firman Tuhan, bukan saya sebagai pendeta, tidak. Firman Tuhan yang menegaskan bahwa dosa seperti ini tidak terampuni. Jadi itu sebabnya Tuhan menaruh hukum yang paling pertama dalam 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat. Tuhan menaruh itu di bagian paling atas. Itu artinya supaya setiap manusia benar-benar harus memberikan perhatian seperti Tuhan memberikan perhatian di dalam hidup ini, bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini, seperti yang saya katakan, kalau sebuah lagu itu kan biasanya ada notnya dan ada juga syairnya, ya. Kalau kita bicara tentang uang ini adalah merupakan not daripada sebuah kehidupan. Ibarat lagu, dia merupakan not. Nah, kalau misalnya tidak ada not, maka itu tidak bisa disebut lagu. Karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu apakah kita tidak bisa pegang uang? Saya tidak bermaksud seperti itu, karena
di dalam kehidupan ini, apapun semuanya bersinggungan dengan uang. Kita tidak punya uang, artinya kita tidak boleh hidup di dalam dunia ini, karena ini sudah merupakan sebuah program yang dihadirkan oleh kuasa kegelapan di dalam hidup manusia. Ini sebuah program yang dibangun oleh kehidupan daripada roh-roh jahat atau iblis di dalam kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri tidak pernah menciptakan program seperti ini. Dimulai dari kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Di situ kita lihat tidak ada Bank Indonesia. Di situ kita tidak melihat bahwa ayat-ayat di situ tidak ada menulis ada dolar di sana. Tidak ada mata-mata uang yang berlaku di negara-negara di dunia ini. Karena apa? Karena hidup bersama dengan Tuhan itu hidup di dalam kasih karunia. Bukan hidup di dalam program yang dibangun oleh kuasa kegelapan, yaitu di mana iblis menciptakan satu produk yang namanya uang. Dan kemudian uang ini dijadikan sebuah simbol kehidupan yang membuat manusia tanpa sadar dengan begitu kuat atmosfernya, pengaruhnya, kekuatannya menghisap semua manusia untuk berlomba-lomba menjadi mencintai uang di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdosa dengan keuangan adalah merupakan sesuatu dosa yang tidak terampuni. Dan kita akan dengarkan penjelasan ini di bagian berikutnya. Kita akan dengarkan dulu sebuah pujian yang akan memberkati kita semua. Nah, lanjut kembali, kami ingatkan kembali untuk layanan SMS ataupun WhatsApp atau WA di 0812 1816 1614. Untuk SMS atau WhatsApp di 0812 1816 1614. Atau juga di BlackBerry Messengers di PIN 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie. Kami ulangi, PIN BB 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie. Dan untuk nomor SMS atau WA, mohon maaf tidak diperuntukkan untuk telepon. Jadi mohon tidak menelpon ke situ. Anda SMS atau WA dulu jika ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Dan kami akan berikan nomor bagi yang memang membutuhkan untuk bisa komunikasi. Ya, kita lanjut kembali tentang dosa keuangan. Kalau kita balik ke Keluaran 20 tadi, di situ dikatakan bahwa jangan membunuh itu terletak di hukum yang ke-6, ya. Jangan berzina itu di hukum yang ke-7. Atau jangan mencuri itu Anda bisa lihat di Keluaran 20 ayat 13 dan seterusnya. Jangan mencuri di hukum yang ke-8, dan jangan mengucapkan saksi dusta itu di hukum yang ke-9, dan jangan mengingini itu di hukum yang ke-10. Jadi bukan sesuatu yang ditempatkan secara acak oleh Tuhan, tetapi ini merupakan sebuah prioritas yang dimana Tuhan benar-benar memberikan urutan untuk menjadikan perhatian khusus buat manusia agar mengerti bahwa prioritas utama bagi Tuhan adalah jangan ada Allah lain, atau artinya jangan sampai kita menyembah mamon, jangan sampai kita mencintai uang, karena mencintai uang itu adalah merupakan sebuah kehidupan yang dirasuk oleh kuasa kegelapan. Dan kalau kita perhatikan di dalam keempat Injil yang menceritakan tentang peristiwa Tuhan Yesus mulai dari lahirnya sampai matinya, bahkan sampai bangkitnya, dan sampai dia mencurahkan Roh Kudus, itu saya memperhatikan di dalam interaksi Tuhan dengan manusia, kadang-kadang memang Tuhan kecewa kepada manusia dan Tuhan marah, ya. Tetapi ekspresi Tuhan itu sangat berbeda pada saat
kesalahan itu berbenturan atau bersinggungan dengan yang namanya keuangan. Itu ekspresi Tuhan itu bukan hanya marah, bukan hanya menggunakan mulut, tetapi Tuhan menggunakan sebuah tindakan yang harusnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 dan 16. Apa kata firman Tuhan di situ? Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Iya, dia mendapatkan pedagang lembu, pedagang merpati, dan pedagang-pedagang lainnya. Ini artinya mereka ini lagi ingin memperbanyak yang namanya uang. Mereka adalah orang-orang yang sangat berambisi untuk supaya uang itu lebih banyak mereka miliki di dalam kehidupan ini. Dan yang membuat Tuhan sangat marah sekali, ini mereka lakukan di bait Allah, di mana tempat yang seharusnya Allah itu ditinggikan, di mana tempat yang seharusnya Allah itu disembah, di mana tempat yang seharusnya Tuhan itu dimuliakan, diagungkan, dan dibuat benar-benar dia adalah Tuhan oleh manusia, tapi ternyata tidak. Karena manusia telah membuat Allah lain di hadapannya. Manusia telah membuat Mamon itu sebagai sesuatu yang mereka mengabdikan hidupnya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada sesuatu yang berkuasa atas kehidupanmu. Jangan ada sesuatu yang lain yang berkuasa di dalam hidupmu selain daripada aku, kata Tuhan. Dan inilah yang membuat ekspresi Tuhan benar-benar sangat marah pada waktu itu. Dan kita teruskan ayat ini. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Ia membuat cambuk dari tali. Saya perhatikan Tuhan tidak pernah bertindak seperti ini. Tuhan benar-benar marah sekali. Dan Tuhan benar-benar merasa bahwa orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Dan Tuhan tidak menginginkan orang seperti ini hadir di hadapan dia. Tuhan tidak menginginkan pribadi-pribadi yang mencintai uang itu berdiri di hadapannya. Tuhan benar-benar marah kepada orang ini. Dan itulah yang membuat Tuhan bukan hanya memakai mulut pada waktu itu, tapi dia membuat cambuk. Ini sebuah tindakan yang benar-benar Tuhan ingin mengusir, Tuhan ingin melenyapkan mereka dari pandangan Tuhan. Nah, Anda bisa lihat bagaimana seriusnya Tuhan terhadap dosa keuangan ini. Kalau kita tidak memperhatikan firman secara sungguh-sungguh, kalau kita tidak punya hubungan intim yang kuat dengan Tuhan, ayat-ayat seperti ini kita tidak akan mengerti. Kita akan menganggap dosa dengan keuangan itu sesuatu, ya, itu kan dosa kecil. Itu sesuatu yang bisa tidak kelihatan oleh manusia, apalagi kalau bermain di bawah tangan. Tetapi jangan main-main Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang mengerikan sekali, karena saya perhatikan tidak ada dosa yang membuat Tuhan itu sampai begitu berekspresi begitu. Kalau menurut kata-kata manusia, Tuhan itu begitu terlihat, begitu sadis menghadapi kejahatan yang namanya keuangan ini. Ini adalah sebuah warning, ini adalah sebuah firman yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam kehidupan ini, semua kehidupan kita bersinggungan dengan uang. Apa yang tidak bersinggungan dengan uang? Semua bersinggungan dengan uang. Mau naik bis bersinggungan dengan uang. Mau apa saja semua harus uang. Ketemu pengamen saja itu bersinggungan dengan uang. Ketemu apa saja, semua uang di dalam hidup ini. Dan itulah yang memacu manusia untuk begitu menginginkan bagaimana caranya supaya memiliki uang sebanyak mungkin. Dan hati-hati.
Saya tidak katakan Anda salah kalau kerja. Tapi kalau Anda punya dasar mencintai uang, sama seperti Anda mencintai Tuhan, atau mungkin Anda lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan, hati-hati. Ini adalah dosa yang tidak akan terampuni. Karena Tuhan sangat-sangat tidak menginginkan pribadi-pribadi seperti ini hadir di hadapan Dia. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah kenyataan hidup yang kita harus jalani, tapi kita harus bijaksana di dalam kehidupan ini. Cinta uang itu bukan hanya di kalangan pejabat pemerintah. Cinta uang itu bukan hanya pejabat-pejabat DPR. Sehingga kalau kita lihat mereka sudah ditangkap terus pakai rompi KPK, itu kita berkata ini orang jahat karena cinta uang, korupsi, bahkan sudah diusulkan orang-orang koruptor itu harus dihukum mati. Bukan hanya pejabat-pejabat seperti itu yang cinta uang. Tapi cinta uang sudah merasuk dan masuk di dalam gereja dengan begitu kuat. Tapi tanpa disadari. Dan memang iblis mau seperti itu. Iblis ingin supaya umat Tuhan, gereja Tuhan tidak tahu dan tidak sadar. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan gereja Tuhan, ada begitu banyak, bukan hanya para pendeta, jemaat pun sama. Bukan hanya jemaat, para pendeta pun sama. Ya, seperti saya katakan bahwa yang namanya Yudas itu sudah dikutuk di dalam gereja. Artinya tidak ada satu orang tua pun yang berani menamakan anaknya dengan nama Yudas. Kalau dia berani kasih nama Yudas, itu berarti saya yakin dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak ada orang juga yang mau menamakan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mau berani menamakan anaknya Ananias. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah kejadian yang sangat tragis dan sangat fatal dan yang sangat ditakuti oleh umat Tuhan. Tapi yang sayangnya ini dibalut dengan begitu halus sehingga kejadiannya saja yang ditolak. Tetapi roh yang menggerakkan manusia untuk seperti ini itu begitu merajalela, bahkan begitu kuat hadir di dalam gereja. Ini terjadi dan ini merupakan suatu realita yang kita lihat. Ada begitu banyak pendeta yang begitu cinta uang. Punya style seperti Yudas. Nama sih bukan Yudas, tapi gayanya seperti Yudas. Semua karena uang. Pelayanan karena uang. Memberikan pelayanan khusus karena uang. Jam 2 pagi pun ditelepon sama jemaat, dia bisa bangun. Bukan karena dia cinta jemaat, bukan karena dia cinta Tuhan, tapi karena dia cinta uang. Kalau dia lihat yang telepon ini adalah orang yang mempunyai rekening gendut, jam 2 pagi pun dia bisa bangun. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Sekali lagi ini saya tidak bermaksud apapun. Mari kita sama-sama, saya pun juga harus berhati-hati dengan yang namanya keuangan. Karena ini sebuah jeratan yang begitu sensitif dan begitu gampang masuk di dalam kehidupan manusia gereja kalau tidak hati-hati. Memberikan pelayanan khusus, memberikan jabatan khusus. Kalau orang yang masuk konglomerat baru 2 minggu nanti sudah diangkat dengan jabatan yang sangat luar biasa, jabatan khusus. Firman Tuhan tidak terlalu penting. Yang penting uang. Dengan siapa orang ini berjalan?
Dengan siapa orang ini disertai? Jadi dasar-dasar kebenaran itu semuanya diruntuhkan oleh para pendeta. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal seperti ini yang kita bisa jumpai. Memberikan pelayanan secara khusus, memberikan kunjungan secara khusus, dan memberikan jabatan secara khusus. Bukankah ini yang namanya Yudas? Bukankah ini orang-orang yang bergerak seperti Yudas? Namanya sih bukan Yudas, tapi hatinya Yudas, Om. Hatinya sama dengan Yudas. Jabatan sih boleh, jabatan rohani, jabatan pendeta, ditabiskan dengan gelar S3, S4. Dan segala macam jabatan bisa dimiliki. Tapi hati, spirit, sama dengan Yudas. Begitu melekat, begitu cinta kepada uang. Ini sesuatu yang membuat Tuhan benar-benar marah dan tidak bisa bertoleransi. Dosa seperti ini tidak terampuni. Saya ada dengar satu kesaksian pendeta yang cukup terkenal. Dia diundang khotbah di dalam satu acara KKR. Setelah selesai, dia dikasih persembahan kasih. Dikasih persembahan kasih, dia tidak buka di depan panitia. Karena apa? Karena menjaga kode etik dan sopan santun. Begitu dia sampai di kamar hotel, dia buka amplop persembahan. Dan kemudian dia begitu kesal sekali, dia marah sekali. Dan dia telepon panitianya, kamu tahu nggak tarif saya berapa? Kalau kamu tidak tahu tarif saya, jangan undang saya. Bapak Ibu, ngeri sekali loh. Roh Yudas begitu kuat masuk di dalam gereja. Dan ini adalah merupakan ciri-ciri dosa yang sangat mematikan di dalam hidup ini. Ada begitu banyak juga jemaat yang seperti kayak Ananias dan Safira, suka menahan. Tuhan sudah gerakan, persembahkan sesuatu, ditahan. Karena begitu mencintai uang. Mereka lebih menginginkan uang daripada Tuhan. Kalau mereka datang kepada Tuhan supaya dengan tujuan supaya uangnya bisa jadi banyak, diberkati. Saudara, saya tidak katakan salah. Para pendeta tidak salah kalau Anda memberikan pelayanan khusus, jabatan khusus, kunjungan khusus. Tapi berikanlah itu atas dasar karena semuanya berjalan sesuai dengan firman. Kalau memang orang itu perlu dilayani secara khusus, dia perlu dilayani jam 2 pagi karena memang dia sakit kanker stadium 7 dan sudah tinggal tarik nafas tinggal 1-2 kali, Anda perlu bangun jam 2 pagi untuk kunjungi orang seperti itu. Kalau memang dia orang kaya yang cinta uang, silakan Anda berikan jabatan, itu tidak masalah kok. Yang penting dasarnya itu benar. Jangan seorang konglomerat yang punya istri 3, simpanan 17. Karena dia datang dengan segudang uang yang begitu banyak. Begitu dia masuk gereja 2 kali langsung ditawarkan jabatan sebagai seorang yang sangat-sangat rohani di dalam kehidupan ini. Ini berbahaya sekali. Jemaat pun juga begitu. Terlalu banyak jemaat. Kalau pendeta saja sudah cinta uang, apalagi jemaat. Tapi tidak semua jemaat seperti itu. Ada juga jemaat yang sangat cinta Tuhan. Yang saya ingin katakan, berhati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda masuk di dalam dosa kekal, dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang mencintai bersalah dengan uang, ini adalah sesuatu yang fatal sekali buat kehidupan Anda. Dalam pelayanan ini selama beberapa belas tahun saya melayani Tuhan, ada cukup banyak orang yang seringkali berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Tolong doakan penjualan ini, tolong doakan proyek ini, tolong doakan transaksi ini. Nanti
Saya rindu berbagi untuk pelayanan. Saya rindu ingin mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Seingat saya selama saya mendoakan, bukan karena saya minta persembahan kepada orang ini, tidak. Tapi saya ingin hanya cerita historisnya saja. Begitu banyak jemaat yang model seperti ini. Dari semua yang pernah mengatakan seperti itu, Pak tolong doakan. Nanti hasilnya kami akan persembahkan sesuatu. Sampai saat ini seingat saya, mudah-mudahan saya tidak lupa, tidak pernah ada satupun yang kasih. Kenapa bisa seperti itu? Maaf, bukan berarti saya menginginkan Anda punya uang, tidak. Tapi ini realita. Manusia terlalu cinta uang. Yang model seperti Ananias, Safira, begitu banyak di dalam gereja. Mari Bapak Ibu. Ananias adalah sebuah contoh fenomenal yang mati di dalam ibadah. Bukan karena dia habis tusuk orang, bukan karena dia habis makan narkoba karena overdosis, bukan karena dia habis berzina dan dilempari dengan batu, tapi karena dia bersalah dengan keuangan. Dosa seperti ini Tuhan begitu jijik, dan Tuhan tidak ingin melihat orang seperti ini ada di pemandangan Tuhan. Ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam bait Allah, ada di dalam ibadah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin orang-orang seperti ini. Ini tragis sekali. Yudas mati dengan tragis. Kesalahannya apa Yudas? Bukan karena dia habis membunuh. Bukan dia karena habis tembak orang. Bukan karena dia teroris bunuh orang. Tapi karena dia cinta uang. Tragis sekali, dia mati, dia gantung diri, perutnya terbelah, kata Alkitab. Ngeri sekali kehidupan yang bersalah dengan uang ini. Jangan main-main Bapak Ibu. Dulu pun saya juga tidak mengerti ini. Dan saya juga sekarang terus berhati-hati. Karena setiap hari kita bersinggungan dengan uang. Kalau kita tidak kontrol dan kita tidak benar-benar mencintai Tuhan, kita akan mengabdi kepada yang namanya mamon. Karena mamon ini punya power yang kita tidak bisa pandang enteng. Ini adalah sebuah realita hidup. Bersalah dengan uang, berbuat dosa kekal, dan tragis sekali. Ditegaskan oleh Paulus, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya di dalam Timotius dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Hati-hati Bapak Ibu. Karena manusia karena ingin punya itu, ingin punya ini, ingin punya itu, dan punya ini, dan punya itu, dan punya ini, dan ingin punya itu, dan ini, dan punya itu, dan ini, dan itu, dan ini. Inilah yang membuat manusia menjadi cinta akan uang. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Mari kita hidup dengan bijaksana. Ada begitu banyak orang yang hidupnya, kalau ditanya percaya Tuhan, tapi seringkali ibadah ditinggalkan hanya karena mereka lebih memilih cari uang. Hari Minggu hari kerja buat kami, susah mau tutup toko, susah mau tinggalkan pekerjaan karena ramenya di hari Minggu. Bapak Ibu, tanpa disadari manusia diajak oleh setan untuk begitu mencintai uang. Saya tidak katakan Anda salah kalau kerja, tapi kalau Anda lebih mencintai uang daripada Tuhan, Anda masuk di dalam dosa kekal. Saya berdoa, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan sebelumnya itu adalah sesuatu yang Anda tidak mengerti. Oleh sebab itu cepat bertobat. Mari kita berbalik. Mari kita berlari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena dosa kekal adalah dosa yang sangat berbahaya buat manusia. Ada begitu banyak jemaat yang kalau kasih persembahan terlalu pelit, Bapak Ibu. Terlalu pelit. Pelitnya luar biasa. Ini yang terjadi. Ini roh cinta uang. Ini kalau Yudas dan Ananias masih hidup sampai sekarang ini kelompok orang-orang yang sama.
Mari Bapak Ibu, bangkitkan, persiapkan dirimu. Di awal tahun 2017, saya akan berbicara khusus tentang akhir zaman. Kalau Anda rindu, mari Anda bergabung dan akan Anda dengarkan sesuatu pewahyuan yang begitu luar biasa yang diajarkan secara langsung oleh Tuhan. Dan ini adalah merupakan persiapan bagi kita karena waktunya begitu singkat. Saya masih ingin berbicara begitu panjang pada malam hari ini, tapi waktu juga begitu terbatas. Dan saya percaya dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini, itu menjadi suatu terang kehidupan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.